Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hapsa Fauzia dari kelas 3B dengan NIM 1222064 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kecerdasan emosional anak dalam konteks dimensi sosial emosional dalam pembentukan karakter. Dalam materi yang saya akan bawakan terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu pengertian kecerdasan emosional anak. Lalu poin yang kedua ada hubungan kecerdasan emosional dengan pembentukan karakter positif. Poin yang ketiga ada peran kecerdasan emosional dalam pengembangan dimensi sosial emosional anak. Poin keempat ada strategi pengembangan kecerdasan emosional pada anak. Lalu poin yang terakhir, poin kelima, ada implikasi untuk kesuksesan dalam pembentukan karakter. Materi pertama, ada pengertian kecerdasan emosional anak. Kecerdasan emosional anak menunjuk pada kemampuan mereka dalam mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara sehat dan efektif. Dalam konteks pembentukan karakter, kecerdasan emosional memainkan peran penting sebagai salah satu elemen utama dari dimensi sosial emosional anak. Hal ini mencakup kemampuan anak untuk mengatasi tekanan, berempati dengan orang lain, serta mengelola konflik dengan baik. Poin kedua ada hubungan kecerdasan emosional dengan pembentukan karakter positif. Terdapat keterkaitan erat antara kecerdasan emosional anak dan pembentukan karakter positif. Anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung lebih mampu menghadapi situasi yang sulit, menunjukkan empati terhadap orang lain, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Pemahaman dan pengelolaan emosional yang baik juga membantu anak dalam membuat keputusan yang bijak dan menghindari perilaku impulsif yang dapat merugikan. Lalu poin ketiga ada peran kecerdasan emosional dalam pengembangan dimensi sosial emosional anak. Kecerdasan emosional adalah bagian integral dari dimensi sosial emosional anak. Dimensi ini mencakup berbagai aspek, termasuk keterampilan sosial dan kemampuan mengelola konflik. Anak dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, menjalin hubungan dengan positif, dan mampu mengatasi konflik interpersonal dengan cara membangun. Lalu materi keempat ada strategi pengembangan kecerdasan emosional pada anak. Penting bagi orang tua, pendidik, dan praktisi di bidang pengembangan anak untuk memahami dan mendukung perkembangan kecerdasan emosional pada anak. Beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu antara lain yang pertama, ada memberikan kesempatan untuk ekspresi emosi. Kita dapat mendorong anak untuk menggunakan emosinya dengan bebas dan memberikan pemahaman atas perasaan yang mereka alami. Lalu yang kedua, ada mengajarkan keterampilan mengelola konflik. Kita dapat memberikan anak keterampilan untuk mengatasi konflik dengan cara yang positif dan membangun. Lalu ketiga, ada memberikan model perilaku positif. Kita bisa menjadi contoh yang baik dalam mengelola emosi dan menunjukkan keterampilan sosial yang sehat. Keempat, ada mendorong empati. Mengajarkan anak untuk memahami perasaan orang lain dan merespon dengan empati. Materi kelima ada implikasi untuk kesuksesan dalam pembentukan karakter. Kecerdasan emosional anak menjadi kunci kesuksesan dalam pembentukan karakter karena memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan dimensi sosial emosional secara keseluruhan. Pembentukan karakter anak dalam konteks menggali dimensi sosial emosional dianggap sebagai kunci utama kesuksesan. Dimensi sosial emosional anak mencakup 3 aspek. Di antaranya yang pertama ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional memungkinkan anak untuk memahami, mengelola, dan menggunakan emosi mereka dengan bijaksana. Penanaman kecerdasan emosional sejak dini membantu anak mengembangkan kecerdasan diri, mengenali emosi orang lain, dan meresponnya secara tepat.
Hal ini tidak hanya membantu dalam mencapai keseimbangan emosional, tetapi juga membentuk dasar untuk perkembangan karakter yang tangguh. Lalu, poin kedua ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial melibatkan kemampuan anak dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Pembelajaran keterampilan sosial mencakup aspek seperti empati, kerjasama, dan menghargai terhadap perbedaan. Kemampuan ini penting dalam membentuk karakter anak yang peduli, responsif terhadap kebutuhan orang lain, dan mampu membangun hubungan yang sehat. Lalu poin ketiga, ada kemampuan mengelola konflik. Kemampuan mengelola konflik menjadi elemen krusial dalam membentuk karakter yang positif. Anak yang memiliki keterampilan mengelola konflik dengan mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif, membangun kepercayaan diri, dan memahami pentingnya keadilan. Ini menciptakan landasan bagi perkembangan karakter yang kuat dan etika interpersonal yang positif. Dan kemampuan dalam konteks ini, pembentukan karakter bukan hanya terkait dengan perkembangan intelektual, tetapi juga melibatkan aspek-aspek emosional dan sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk individu yang seimbang dan berkualitas. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.